Saya sekolah di sana, pakai sepeda ontel begitu ya. Sembari setiap hari saya jualan terang bulan, Bang. Hmm. Saya pakai sepeda ontel, di belakang ada goncengan, itu ada biasanya saya tumpuk 3 kotak terang bulan, satu kotaknya isi 40-an begitu ya. Nah, Iya. mesti kadang 1 kotak, kadang 2 kotak, kadang 3 kotak begitu ya. Itu saya merasa dulu mental saya sedikit rapuh begitu. Maksudnya rapuh begini. Saya pernah ada momen di mana ketika saya berangkat sekolah SMK, pulang itu saya nangis pingin untuk tidak sekolah lagi begitu ya. Kenapa? Karena waktu itu saya dipanggil begini, Ahmad TB begitu ya. TB itu apa? Terang bulan begitu ya. Maksudnya kalau sekarang saya pede ya, maksudnya enggak masalah begitu. Tapi zaman dulu, anak yang dulu dari panti asuhan, maksudnya terbiasa mendengarkan omongan tentang keluarga kita dan sebagainya kan mentalnya tidak sekuat itu begitu ya waktu itu begitu ya. Tapi akhirnya mendewasakan saya begitu ya. Maksudnya akhirnya sekarang jadi lebih Kuat pede, mentalnya. lebih kuat begitu ya. Jadi terbiasa untuk bekerja kasar enggak masalah begitu masalah ya. gitu ya. Oke. Nggih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cerah, cerdas, edukatif, religius, and humanis. Bersama podcast FKIP Unusa. Perkenalkan, saya Mr. Sunanto dan pada kesempatan kali ini saya sangat senang bisa berbagi dalam podcast FKIP Unusa. Kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang satu topik yang sangat penting, yaitu adalah jangan main-main dengan impian. Beasiswa membuka jalan ke Australia. Hari ini kedatangan narasumber, beliau adalah Jeng Jeng. Jeng Jeng. Ya, silakan memperkenalkan diri, Mas Iya. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Ahmad Abdullah Zawawi. Boleh panggil saya Ahmad begitu ya. Oh, iya. Kebetulan saya dulu alumni The University of Sydney, Australia, dengan beasiswa LPDP. Begitu. Itu ya. Nah, nanti kita banyak ngobrol tentang perjalanan sejarah di masa ke masa. Kalau saya lihat di podcast yang di YouTube itu banyak sejarah tentang dari kuliah dan sampai ya mungkin sejak SD sudah mulai mandiri gitu ya. Nah, sebelum menanyakan tentang nanti tentang sejarah sampai sukses bisa kuliah ke Australia itu, saya ingin tahu awal di masa kecil dulu. Nah, bagaimana perjalanannya di masa kecil? Apakah menyenangkan atau seperti anak-anak yang biasanya bermain gitu, atau sudah mulai mendewasakan gitu ya? Kan ada seperti itu ya. Silakan Oke, Mas betul. Ahmad. Oke, sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya begitu ya. Jadi saya flashback ke masa lalu. Sebetulnya di masa kecil-kecil awal saya dulu itu sangat menyenangkan sekali begitu ya, Pak. Oh, iya. Karena begini, kebetulan kakek saya adalah ini ya cukup beradab gitu ya, waktu itu begitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba berubah ketika saya TK dan kelas 1 lalu kelas 2. Saya ketika TK, kakek saya meninggal gitu ya, kakek dari ibu saya. Karena memang kami ikut ke kakek saya begitu. Lalu kelas 1 nenek saya meninggal. Lalu kelas 2 ayah saya meninggal begitu. Nah, itulah masa-masa yang akhirnya berubah begitu ya. Kebetulan ibu saya tidak bisa bekerja karena mungkin bahasanya ada sesuatu yang berbeda begitu ya, sehingga agak berbeda dengan orang lain. Tidak secara fisik tapi mungkin secara mental begitu ya, sehingga akhirnya tidak bisa bekerja. Lalu kelas 2 SD, karena ayah saya sudah meninggal, saya punya adik 1, tapi alhamdulillah kami banyak terbantu kalau di Surabaya ya, karena ada beberapa panti asuhan. Akhirnya saya jadi ini ya, kalau ada event di panti asuhan, ada event santunan anak yatim gitu, saya sering menjadi bagian dari anak yang disantuni tersebut begitu. Begitu. Sejak kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya? Sampai SMP. Berarti di masa SD itu sudah untuk pembiayaan gimana itu Mas Ahmad? Dengan kondisi seperti itu? Atau Saya agak lupa ya, mestinya pembiayanya bagaimana, tapi yang pasti memang
banyak dibantu oleh panti asuhan begitu ya. Memang ya akhirnya seadanya begitu ya. Banyak dibantu oleh tetangga, banyak dibantu oleh keluarga. Memang karena Kondisi ya. kondisi begitu ya. Ya, oke lah. Jadi kalau ngomong tentang perjalanan itu ya, menurut saya ya apa ya, luar biasa ya. Jadi ini menurut saya para penonton, para pemirsa, mau teman-teman mahasiswa yang saat ini kuliah gitu ya, tidak ada alasan dengan melihat sejarah Betul. Mas Ahmad ini masih punya kesempatan untuk bisa terus menjalankan dunia pendidikan itu yang Betul, dituntaskan. Nah, berjalannya waktu gitu ya, berjalannya waktu sampai dengan proses sampai lulus gitu ya, sampai ke SMP, apakah sama dengan proses perjalanannya itu ya? Apa jangan jualan lagi atau seperti apa? Jadi ini cerita menarik ya, mungkin jadi pelajaran bagi teman-teman begitu ya. Saya SMP kan lumrah ya, SMP itu biasanya agak nakal begitu ya, agak denial atau agak menolak keadaan begitu ya. Saya ada momen di mana saya menyesalinya begitu ya. SMP saya jadi lulusan terbaik begitu ya. Tapi karena saya merasa ibu saya berbeda begitu ya, saya bilang ke ibu saya mau yang wisuda datang ke wisuda saya waktu itu, jangan ibu saya begitu ya. Saya bilang begitu ketika saya SMP begitu ya. Tapi akhirnya saya baru menyadari ketika saya mau SMK begitu, mau SMA. Saya SMA berharap untuk bisa pondok pesantren begitu ya. Lalu ketika saya mencari pondok pesantren, saya momen itu titik balik hidup saya begitu ya. Saya dipanggil oleh keluarga saya begitu ya. Sepupu tua saya begitu. Dia bilang begini, nama saya selain Ahmad, saya punya 2 nama ya, namanya Sofi begitu ya kalau di rumah gitu. Sofi, kamu pengen mondok begitu? Enggak, saya pengen mondok. Kamu itu tahu enggak kondisi ibumu gitu. Saya enggak tahu, waktu itu saya belum merasakan itu ya. Saya sejak SMP itu baru titik balik hidup saya. Ibu kamu itu berbeda dengan orang lain gitu ya. Dia bilang begitu. Saya itu jauh lahirnya lebih lama daripada ibu kamu. Tapi ketika saya sudah bisa lari-lari, ibumu belum bisa makan dengan baik dan benar begitu ya dulu. Gitu. Jadi memang beda. Kamu kalau mondok nanti siapa yang bayar? Gitu. Siapa yang membelikan uang? Siapa yang mencarikan? Gitu. Makanya saya mau menyampaikan ke teman-teman yang mungkin saya menemukan banyak orang di luar sana yang merasa mondok itu keterpurukan, mondok itu pilihan orang tua, mondok itu ini kesalahan. Saya bilang itu privilege yang dulu mungkin ada banyak dari orang yang tidak bisa peroleh itu gitu, termasuk saya zaman dulu gitu ya. Akhirnya sejak saat itu saya menyadari kalau orang tua saya berbeda. Saya SMK memang tradisi di panti asuhan itu kan biasanya begini ya. Kalau sudah balik, anak itu dianggap tidak bisa tidak disantuni lagi begitu ya, karena sudah Sukses, bisa cari uang gitu. sendiri dan sebagainya. Akhirnya ketika saya SMP sudah mikir ya, saya besok mau sekolah di mana begitu ya, yang cepat kerja, cepat cari uang, cepat dapat uang, karena ibu saya kan tidak mungkin ngasih uang saya begitu ya. Akhirnya saya sekolah di SMK 1 Surabaya, depan Unusa. Iya, kampus kampus A begitu ya. Saya sekolah di sana, pakai sepeda ontel begitu ya. Sembari setiap hari saya jualan terang bulan, Bang. Saya pakai sepeda ontel, di belakang ada goncengan, itu ada biasanya saya tumpuk 3 kotak terang bulan, satu kotaknya isi 40-an begitu ya. Nah, mesti kadang 1 kotak, kadang 2 kotak, kadang 3 kotak begitu ya. Dan itu untuk mungkin biaya hidup, untuk jajan dan lain sebagainya, untuk kebutuhan dan lain sebagainya begitu. Sejak saya SMK gitu. Gitu. Oke, aplaus dulu buat narasumber kita. Kalau membuat cerita perjalanannya Mas Ahmad ya menurut saya sangat menyedihkan gitu ya. Menyedihkan, tapi ada edukasi yang bisa diambil oleh kita semuanya bahwa proses perjalanan hidup itu memang berbeda-beda ya. Betul, Nah, Mas Ahmad mungkin saya di posisi seperti itu ya mungkin butuh mental juga gitu ya. Betul. Nah, itu bagaimana proses pengaturannya? Nanti kan sambil jualan gitu ya. Terus sekolah mungkin ada kegiatan apa itu gimana mengaturnya itu Mas Ahmad? Saya ingat betul nih, perubahan antara mungkin anak yang dididik oleh orang tua yang sempurna, maksudnya yang full ada ayah dan ibu, dan dididik dengan orang tua yang mungkin hanya satu, ibu saya berbeda. Itu saya merasa dulu mental saya sedikit rapuh begitu. Maksudnya rapuh begini. Saya pernah ada momen di mana ketika saya berangkat sekolah SMK, pulang itu saya nangis pingin untuk tidak sekolah lagi begitu ya. Kenapa? Karena
waktu itu saya dipanggil begini, Ahmad TB begitu ya. TB itu apa? Terang bulan begitu ya. Maksudnya kalau sekarang saya pede ya, maksudnya enggak masalah gitu. Tapi zaman dulu anak yang dulu dari panti asuhan maksudnya terbiasa mendengarkan omongan tentang keluarga kita dan sebagainya kan mentalnya tidak sekuat itu begitu ya waktu itu begitu ya. Tapi akhirnya mendewasakan saya begitu ya. Maksudnya akhirnya sekarang jadi lebih kuat mentalnya, lebih kuat begitu ya. Jadi terbiasa untuk bekerja kasar enggak masalah, masalah begitu gitu ya. Oke, betul. Oke, aplaus dulu buat Ahmad ya. Jadi menurut saya proses itu yang membuat terbiasa mental itu untuk terus melewati itu. Ya awalnya mungkin agak-agak pede ya. Betul. Terang bulan gitu. Iya, betul. Nah, itu menurut saya, kalau menurut saya pengalaman ini ya kecil lah. Di masa saya kuliah S1, saya kuliah itu sambil jual donat gitu. Betul. Jadi kayak masuk di kampus olahraga itu saya taruh di prodi, tapi kadang-kadang di prank juga gitu. Mas Nanto donatnya saya beli gitu ya, tapi nggak bolong tengah gitu. Gitu kayaknya. Tapi di situ saya nguji mental sebenarnya. Beda dengan Mas Ahmad itu memang proses yang membuat harus seperti itu ya. Kalau saya kan memang lagi uji coba aja gitu. Gimana sih muncul itu tadi. Kalau kita mungkin jualan di kampus gitu ya, mungkin cewek-cewek pada nggak suka gitu ya, karena kita keren gitu ya. Betul. Oke. Nah, tadi banyak hal yang menjadi inspirasi ya dari proses itu ya. Nah, naik lagi nih di masa sekolah kuliah. Nah, saya lihat kan membaca beberapa di YouTube itu ya, dari rumahnya gitu ya ke kampus gitu ya, pakai sepeda ekol ya. Iya. Nah, itu gimana ceritanya itu? Mungkin ini Bang, saya cerita sedikit mungkin sebelum kuliah ya. Gimana? Jadi kan saya tadi bilang kalau SMP ibu saya tidak datang waktu wisuda. Saya SMK tuh berharap begini. Saya pengen jadi lulusan terbaik lagi begitu ya. Karena saya ingin menebus ibu saya undang begitu ya. Saya ingin itu kan kok muncul ingin menjadi siswa SMK ini terbaik. Itu dari mana muncul itu? Kan lingkunganmu wis beda gitu. Oh, yang penting kan sekolah gitu ya. Iya, betul. Gitu. Nah, itu bagaimana? Apa hasil renungan gitu? Enggak sih, mungkin saya begini. Mungkin saya merasanya begini, ibu saya mungkin tidak dapat banyak privilege pasca orang tuanya meninggal. Kan dulu menyenangkan hidupnya karena orang tuanya meninggal, ayah saya meninggal, hidupnya mungkin tidak seenak itu. Saya berharap ada momen saya membahagiakan dia, sangat bahagia sekali begitu ya, di panggung begitu ya. Akhirnya ada momen saya jadi lulusan terbaik ketika SMK dan beliaunya dipanggil ke datang dia? Datang ya? Begitu. Ya, saya naik Grabcar begitu ya. Karena waktu itu sudah ada Gojek ya. Naik Gokar dari rumah ke tempat wisuda begitu. Baru akhirnya saya kuliah. Ketika saya kuliah saya salah pencet begitu ya. Saya salah pencet memilih untuk tidak dapat beasiswa begitu ya. Sehingga saya harus kuliah pakai uang pribadi kan. Salah mencet. Nah, itu ada pilihannya awalnya. Ada pilihan. Tapi begini, salah pencet, akhirnya saya harus membayar UKT. Alhamdulillahnya, sebelumnya saya sudah bekerja di Matahari Department Store Royal Plaza begitu selama 1,5 bulan kayaknya. Gaji saya waktu itu saya ingat kalau nggak salah nih, 3,5 atau 4,5 begitu. UKT saya waktu kuliah 500.000 dan benar kata jenengan, saya sepertinya saya satu-satunya waktu itu ya di kampus saya, satu-satunya yang daftar ulang naik sepeda ontel gitu ya. Ya nggak tahu, mungkin ada yang lain naik sepeda ontel tapi di parkiran hanya sepeda saya begitu. Dan kampus saya ternyata jauh dari rumah. Rumah saya di Jakir Wonokromo, tapi kampusnya di Lidah. Nggak mungkin saya naik sepeda ontel gitu. Akhirnya saya cari pondok pesantren karena paling murah ya tempat tinggalnya begitu. Selain nanti saya diingatkan ketika sholat subuh begitu dan sebagainya. Akhirnya saya mondok dan alhamdulillah keturutan bisa mondok gitu. Mondok uang dari Matahari Department Store itu saya bayar UKT 500, bayar pondok 800.000 saya ingat betul. Sisanya buat keperluan ospek dan sebagainya. Saya bilang begini. Ya Allah, saya selama hidup belum pernah merasakan kelaparan hidup di bumimu gitu ya. Saya memasrahkan apa-apa ya rezeki saya nantinya apa padamu ya Allah begitu ya. Akhirnya saya waktu itu HP saya rusak. Saya real tidak punya HP. Mungkin kalau teman kuliah saya menghubungi saya dulu semester 1 harus pakai line karena harus pakai laptop begitu. Kalau pakai laptop kan bisa nyambung line ya. Saya tidak punya HP, tapi saya rusak. Sehingga akhirnya mengenaskan waktu itu, mengenaskan sekali begitu. Tidak punya motor, tidak punya HP. Gitu.
kuliah, uang juga orang tua nggak mungkin ngasih gitu. Tapi alhamdulillahnya ternyata kalau katanya ini ya, kalau kita di prinsip Islam kan rezeki itu min haitsu la yahtasib begitu ya, dari sesuatu yang tidak disangka-sangka begitu ya. Ternyata akhirnya saya jadi guru TPQ setiap jam 3 sore sampai jam 9 malam begitu. Dan kadang-kadang di Sabtu Minggu saya jadi pramusaji di lapangan golf Citraland. Ya, begitu ya. Saya kalau ada event nikahan, ada event apa begitu ya, saya jadi yang angkat-angkat gitu. Waktu itu begitu. Oke. Aplaus dulu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman, para pemirsa, teman-teman yang mengikuti podcastnya FFKIP Unusa ini menjadi inspirasi dan menurut saya luar biasa gitu ya. Betul. Menjadi luar biasa, menjadi kekuatan bagi yang mahasiswa ya. Lagi loyo, gak semangat dengerin podcast FKIP yang dihadir oleh Mas Ahmad ini menjadi semangat lagi gitu ya. Amin. Oke. Nah, perjalanan itu yang membuat proses itu yang membuat semakin dewasa, semakin terbiasa gitu ya. Sampai di kampus menjadi yang terbaik. Beberapa hal dilibatkan dalam temuan penelitian atau apa itu, gimana ceritanya bisa terlibat ya, kalau nggak salah dapat hibah, dipercaya sama dosen gitu. Bagaimana tuh strateginya bisa dipercaya oleh dosen, atau memang untuk punya ide-idenya, wah ini bagus ini mahasiswa ini, kolaborasi saja gitu. Gimana itu ceritanya? Karena dulu masih sangat muda sekali ya. Dulu sangat muda sekali dan sekarang mungkin ya masih muda gitu ya. Tapi begini, dulu saya berpikiran begini, Bang. Saya hidup atau bisa kuliah sampai di tahap itu banyak sekali dibantu oleh orang lain. Dan saya bahkan tidak bisa mencatat siapa saja yang membantu saya. Yang bisa saya lakukan adalah menjadi orang baik yang sama. Makanya saya berharap ketika saya kuliah, saya mencoba untuk membuat komunitas yang sampai hari ini masih jalan begitu ya. Komunitas UKM tapi di prodi begitu ya. Sampai sekarang masih jalan. Lalu waktu itu ada program namanya program Hibah Bina Desa. Jadi untuk membuat kebermanfaatan ke masyarakat, didanai, didampingi, tapi syaratnya adalah membuat proposal, dan kami didanai 40 juta membuat tempat wisata waktu itu. Saya masih semester 2. Oke, aplaus dulu. Yeah. Nah, kalau saya lihat ada beberapa yang saya menarik gitu ya. Ada beberapa yang saya lihat bagaimana proses perkuliahan, menolak bidik misi gitu ya. Bidik misi kalau nggak salah, ditelepon oleh pihak rektorat gitu. Betul. Harus diberikan ke teman yang membutuhkan. Luar biasa, kalau saya ditelepon mungkin, wah ada manfaatnya nih, saya ambil aja. Nah itu gimana ceritanya? Singkat gitu ya. Ya oke. Sebetulnya di semester 3 saya dapat beasiswa Pemkot Surabaya. Nominalnya tidak sebesar bidik misi atau KIP. Nah, waktu itu ada teman kamar saya namanya Nurizal Afandi begitu ya. Dia ini ya ada hutang, maksudnya orang tuanya ada masalah, ada problem begitu ya, sehingga harus putus kuliah, lalu minta tolong temani saya untuk ngurus bidik misi begitu ya. Waktu itu saya menemani dia ke Tuban begitu, ngurus bidik misinya dia begitu. Sampai di Lidah Wetan Gang 5 itu saya ditelepon oleh pihak rektorat. Padahal saya tidak mengurus bidik misi, saya ditelepon, kamu harus ke rektorat sekarang, sore jam 5 gitu. Terus saya ke rektorat, waktu itu saya idealismenya cukup tinggi ya. Dipanggil, saya bilang begini, saya tidak mau beasiswa bidik misi ini karena saya merasa saya sudah dapat beasiswa. Ditanyain, beasiswamu dapat berapa? Nominal segini, cukup untuk makan sebulan gitu ya. Cukup tapi pas-pasan gitu. Bidik misi aja sudah enggak, selama ada orang lain yang membutuhkan, mending orang lain dulu, saya bilang begitu. Ada enggak orang lain yang membutuhkan sekarang? Ada, namanya teman saya ini. Saya telepon teman saya, kamu kesini ke rektorat begitu ya. Dia ke rektorat dapat beasiswa tuh namanya bidik misi. Saya keluar pintu rektorat dipanggil lagi. Ahmad, kamu beasiswa bidik misi juga, keluar dari beasiswa yang satunya ya, biar nominalnya lebih besar begitu ya. Gitu ya. Meskipun tidak banyak besarnya ya. Biar kamu bisa belajar lebih tenang begitu. Dan itu rezeki yang tidak pernah saya sangka-sangka dan tidak pernah saya rencanakan sebelumnya begitu. Jadi kalau saya lihat itu luar biasa ya, Mas. Pertama saya mengikuti di YouTube itu menolak ya demi temannya itu ya. Temannya yang sangat membutuhkan ya. Ini mungkin itu prosesnya ya. Tapi menurut saya sangat langka seorang mahasiswa memperjuangkan buat temannya untuk yang nggak bisa membayar itu ya. Oke, aplaus dulu.
biasa. Nah, kalau kita lihat tadi banyak hal yang dijalankan gitu ya, sampai proses mungkin kalau diceritakan terus bisa satu kitab gitu. Karena saya tahu banget prosesnya Mas Ahmad ini juga rajin gitu ya. Nah, gimana cerita singkat gitu ya di masa ada inspirasi untuk kuliah ke luar negeri, apakah itu muncul itu bagaimana? Ada beberapa kampus internasional itu sudah diterima, itu bagaimana ceritanya bisa terinspirasi bisa kuliah ke Australia dan seterusnya, itu bagaimana perjalanannya lah gitu ya yang bisa menjadi inspirasi buat pemirsa. Monggo. Saya dulu memang ini sejak semester 1 memang merencanakan saya mau besok mau kemana, mau ngapain saja. Itu sudah saya tulis rinci begitu berarti ya. by design gitu ya? Enggak, saya tulis rinci begitu ya, saya besok karena memang saya berharap saya mencintai mengajar gitu ya, saya pengen jadi dosen gitu ya. Saya tulis kalau jadi dosen paling gampang itu biasanya dari mana begitu. Saya melihat ternyata paling gampang adalah mereka yang lulusan luar negeri begitu ya. Lebih gampang diterima begitu. Oke. Kalau lulusan luar negeri ternyata mahal begitu ya. Saya harus dapat beasiswa. Dapat beasiswa itu paling gampang jalannya lewat mana? Ternyata harus jadi mawapres. Saya tulis, jadi mawapres, mahasiswa berprestasi begitu ya. Jadi mawapres ternyata paling gampang itu bagaimana sih caranya gitu ya. Saya harus punya prestasi yang cukup banyak, punya organisasi yang cukup banyak. Makanya satu semester saya minimal lomba 6 kali begitu dan lain sebagainya. Dan ternyata itu membawa saya ke hal-hal yang tidak terduga, termasuk didanai 40 juta, didanai Pertamina Foundation dan lain sebagainya begitu. Begitu. Ya, jadi sampai kuliah ke Australia dengan proses belajar bahasa Inggris dan seterusnya ya. Kalau saya kan cuma pinter bahasa Madura aja. Nah, ketika di Australia gitu ya, di negara mana yang maksud saya itu udah diterima selain di Sydney gitu ya. Kayaknya kampus lain juga menerima gitu. Ya kebetulan namanya LOE ya. Apa ini teman-teman kalau cari LOE juga sebenarnya enggak terlalu susah begitu ya. Tapi yang penting diikuti administrasinya dan benar-benar disiapkan jauh-jauh hari. Kebetulan saya dulu diterima di The University of Sydney, tempat saya kuliah, Melbourne University, Monash University, semuanya Australia, dan satunya Glasgow University, Inggris begitu. Gitu ya. Oke, aplaus dulu. Wah, keren banget ya. Jadi saya mengikutin ya proses perjalanan. Nah, saya ingin tahu ya sebelum menceritakan bagaimana dinamika perkuliahan di Australia. Gampang atau enggak ribet gitu ya. Sedikit ceritakan biar menjadi inspirasi termasuk buat saya untuk modal bagaimana ketika perkuliahan anak-anak mahasiswa menjadi senang dan seterusnya. Itu bagaimana proses perkuliahannya di sana? Dari awal gitu seperti apa membuka dan ada kontrak perkuliahan atau apa seperti apa? Monggo. Ada perbedaan yang mendasar antara pengalaman saya kuliah S1 dan S2 di sana gitu. Perbedaan mendasarnya adalah ternyata bukan dari dosennya sebenarnya. Bukan dari dosennya, bukan dari bahan ajarnya, bukan. Tapi dari semangat belajarnya anak-anaknya itu yang berbeda. Budaya membaca. Budaya membacanya itu yang memang saya merasa ini yang membedakan. Karena ketika saya kuliah di sana, dosennya hampir sama metodenya. Bukunya juga sama begitu ya. Apa yang membedakan ternyata mereka sangat suka membaca dan sangat suka berdiskusi. Itu yang membedakan. Kebetulan kan di kampus kami, maksudnya di kelas saya, kan saya S2 di Educational Management and Leadership begitu ya. Di University of Sydney itu banyak teman-teman dari kementerian dari Azerbaijan, ada kementerian dari Filipina, begitu ada lembaga akreditasi dari Australia dan sebagainya, ada dari Jerman dan sebagainya. Begitu kita satu kelas. Mereka diskusinya sangat masif sekali ketika ada bahan ajar yang dikirimkan dibaca sama mereka begitu ya, benar-benar dibaca ya mereka menggunakan laptop ya, mereka tandai pakai stabilo, mereka tulisi semua, mereka detailkan sekali begitu ya. Dan ketika di kelas isinya tidak banyak mengajar ya dosennya, tapi lebih banyak berdiskusi karena memang mereka sudah belajar. Jadi guru dosennya biasanya sudah merekam materi pembelajaran, dikirimkan di laman websitenya. Teman-teman melihat dulu sebelum masuk kelas, tapi benar-benar dilihat tuh ya. Saya merasa kalau itu diterapkan di kita belum tentu teman-teman melihatnya gitu ya. Maksud saya begini, mungkin ini asumsi saya, memang negara maju itu
tegak lurus atau sama relevan dengan budaya membaca suatu masyarakatnya begitu ya. Bahkan kalau kita ke Australia, coba teman-teman keluar stasiun saja, ada mungkin pengemis atau orang yang tidak punya rumah, sebutannya homeless ya. Mereka pasti tidur di sampingnya ada buku begitu ya. Sedangkan kita begitu ya. Susah sekali begitu ya. Mereka di tempat tidak jarang orang berjalan kaki ya. Berjalan kaki, bukan naik kereta banyak yang membaca buku, bahkan berjalan kaki itu kadang disambi dengan membaca buku begitu ya. Kita kan jarang ada seperti itu, perpustakaan saja kadang sepi. Begitu, ya. Ini tanya sama teman-teman mahasiswa ini, ayo sering ke perpus nggak? Dalam satu Masehi berapa kali? Tapi itu inspirasi dan alhamdulillah kalau dilihat dari kampus gitu ya, budaya membaca itu memang number one menurut saya. Kalau saya sudah membawa apa istilahnya, membudayakan itu. Kamar mandi harus baca buku, kesana harus baca buku, menulis, membaca, semuanya serba membaca. Tapi kalau saya paling menarik dari pengamen pun membaca buku ya. Bukan pengamen, homeless gitu ya. Ya, di pinggir-pinggir gitu kan. Membaca. Kalau kita mungkin akademisi saja ya yang membaca mentang-mentang gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang bisa menjadi daya tarik untuk menjadi modal untuk menjadi percontohan gitu ya. Tapi menurut saya menarik tadi dosennya tinggal mendengarkan, mahasiswanya udah ngoceh banyak gitu ya. Betul. Jadi mereka sudah bertanya fundamental, mereka menanyakan kenapa kok harus ada teori ini, mereka kadang tidak setuju, tidak sepakat, kan jarang ditemukan di kelas kita. Iya, oke. Plus dulu. Keren banget ya. Ini yang saya lihat. Bagaimana waktu kuliah di Australia, nyapu atau gimana itu? Itu gimana ceritanya? Iya, sebenarnya itu bukan hal yang ini ya. Iya, cuma menurut saya kita kuliah di Australia seharusnya jalan-jalan gitu ya. Kamu memanfaatkan momentum itu. Saya dulu merasa begini, Bang. Ketika saya kuliah saya kan memang tujuan akhirnya menjadi dosen. Saya mengetahui kalau di dosen di awal-awal karirnya mungkin finansialnya tidak langsung banyak begitu ya, tidak langsung cukup pada mungkin kurang dan lain sebagainya begitu ya. Akhirnya saya merasa begini, selama saya kuliah di Australia, maka saya upayakan untuk bisa mencari uang sebisa dan semampu yang bisa saya lakukan begitu ya. Makanya saya waktu kuliah di Australia pernah jadi tukang cuci piring 2 minggu. Saya pindah restoran 2 kali. Yang pertama itu sepertinya 3 minggu, di restoran kedua saya 2 minggu begitu. Lalu saya jadi tukang sapu-sapu, tukang cleaning service begitu di minimarket. Itu 4 bulan atau enggak 5 bulan, lebih 6 bulan. Lalu saya jadi tukang sapu di sekolah juga 2 bulan begitu. Saya pernah jadi tour guide juga sekali 1 event jadi tour guide begitu ya. Tapi maksud saya begini, mumpung di sana begitu ya. Cari uang tidak seberapa susah sehingga itu bisa menjadi tabungan ketika kita kembali ke Indonesia begitu. Keren banget ya. Dulu ya tak doakan aja mahasiswa sini ada siapa ini ya. Kuliah ke luar negeri ya. Jadi nggak ada waktu untuk berpikir negatif gitu ya. Betul. Ya, Ahmad ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Ahmad ya. Siap. Menjadi inspirasi, mudah-mudahan nanti bisa diundang kembali untuk cerita-cerita lain gitu ya, menjadi semangat untuk mahasiswa gitu. Mungkin ada pesan ya buat teman-teman para pemirsa, penonton nanti yang mungkin mahasiswa yang apa sih nanti pesannya yang membuat mereka terus semangat untuk mencapai impian itu ya. Jadi kalau saya baca buku jangan main-main dengan impian. Kalau udah dikasih sama Allah bingung kita gitu ya. Betul. Silakan Mas Ahmad. Mungkin begini. Kebetulan kita kan sekarang ada di fenomena hashtag pertama kabur aja dulu begitu ya. Banyak orang-orang ingin keluar negeri begitu. Ada yang kedua adalah kecemasan atas mencari pekerjaan susah dan lain sebagainya. Saya sarankan untuk teman-teman mencoba mencari beasiswa sebanyak-banyaknya ke luar negeri begitu ya. Karena pengalaman itu akan mendewasakan teman-teman pertama. Kedua, teman-teman akan dapat uang saku ketika pulang. Jangan bayangkan nyapu di sana itu bayarannya 3 juta begitu ya. Seingat saya dulu kalau saya nyapu sehari itu gaji kami 2.100.000. Masya Allah. Kami saya seminggu cuma nyapu 2 kali. Sebulan gaji saya 14 sampai 19 tergantung jamnya lembur atau enggak gitu ya. Dan itu tidak kami makan begitu ya, maksudnya kita bawa pulang begitu ya. Kan kalau teman-teman kuliah 4 tahun 19 juta per bulan begitu ya, at least ketika pulang kan sudah beli rumah begitu ya. Nah itu yang saya bilang ke teman-teman, monggo teman-teman cari kesempatan sebanyak-banyaknya begitu ya, karena
ada banyak kesempatan dan hal-hal yang perlu kita coba di luar sana begitu ya. Dan yang membatasi kita dan impian memang adalah ekspektasi dan usaha kita sendiri. Karena tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha dan mau berdoa atas hal tersebut. Subhanallah gitu ya. Aplaus dulu. Ya, keren banget ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal berkah gitu ya. Nah, karena menurut saya ini suatu yang tidak ada di perkuliahan. Betul. Hanya langsung praktek gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih. Inspirasinya, motivasinya, perjalanan di masa ke masa menjadi sebuah motivasi buat para pemirsa sekalian. Oke, jangan lupa ya untuk like dan subscribe dan tinggalkan komen supaya kita bisa terus menghadirkan konten-konten ya menarik lainnya. Mungkin ada saran yang bisa menjadi kita memberikan terus memperbaiki. Terima kasih Mas Ahmad, terima kasih semuanya ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.